Baik, kami ucapkan selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat datang kembali. Pada pagi hari ini kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang menyertai kita sehingga kembali kita bersama-sama dalam ruangan ini. Kita akan segera memulaikan ibadah ini, dan sebelum kita mulai saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing bersaat teduh, berdoa biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati kita. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan layaklah segala bangsa sujud menyembah Dia. Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan. Kami hampiri takhta anugerah-Mu seraya mempersembahkan segala hormat, pujian, syukur. Kiranya melalui ibadah hari ini Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, dan setiap kami mendapat lawatan khusus dari Tuhan sehingga kami semakin diteguhkan dalam Tuhan. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sekali katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Pujian pada pagi hari ini, hati kita dipenuhi dengan rasa hormat, kemuliaan dan keagungan bagi nama Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan
Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk penyertaan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Biarlah segala bangsa suku, bumi dan surga memuliakan Engkau. Terima kasih. Glory. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Katakan setiap jamnya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat Ya Bapa di dalam surga, kami mempersembahkan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu, karena semuanya adalah milik-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini. Tuhan himpunkan kami kembali bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, bersekutu, berdoa bersama-sama. Kiranya melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Dan kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Mohon urapan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah pelayanan pada hari ini dipersembahkan untuk hormat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Ibadah kita pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kemuliaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami tabiskan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Saya menyapa Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Yang bersuka cita boleh kita lambaikan tangannya. Mari kita salami saudara kanan kiri kita, katakan selamat hari Minggu. Sambil saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita angkat satu pujian.
Kalau gitu saya mau ajak jemaat Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita, katakan kita dipilih dari segala bangsa.
hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun kami seringkali melihat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami seringkali salah menilai Tuhan oleh karena berbagai tantangan kehidupan yang kami alami. Tapi Tuhan, kami mau mengejar hadir-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melihat kebaikan-Mu terus-menerus dalam kehidupan ini. Bapa Surgawi, sementara kami akan merefresh pikiran dan hati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini benar-benar daripada Tuhan, sehingga ini membuat kami semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, dan mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Bapak, berkati ruangan ini, berkati semua media yang kami pakai, dan berkati lingkungan di sekitar kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu, biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tidak ada yang biasa-biasa saja. Ya, saya lama nggak lihat paradigma. Kita ketemu tua Pak ya. Selamat datang kembali Pak Radiman. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang hadir, yang mungkin baru pertama kali hadir. Nah, sesuai kasih oleh Tuhan, kita hari ini ada di tanggal 17 November 2024. Sedikit lagi Natal, ya. Mungkin sebagian bersukacita mau Natal, sebagian juga mungkin tidak, ya. Nah, sesuai kasih oleh Tuhan, kita punya tema yang menarik, topik yang menarik dalam bulan ini adalah, haruskah saya bertanggung jawab untuk jemaat lokal di mana saya berjemaat? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita sudah melalui kurang lebih sudah 10,5 bulan kita sudah lalui, dan 1,5 bulan lagi pas kita akan melewati tahun 2024. Ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu sejauh mana sudah melakukan ada janji di awal tahun itu biasanya ya.
resolusi di awal tahun. Saya nggak tahu Bapak Ibu untuk yang menurunkan berat badan sudah sejauh mana progresnya, ya. Bahkan mungkin bukan menurun, malah naik, ya. Dan kita pikir itu berkat Tuhan, ya. Ya, ada yang macam-macam lah resolusi kita, ya. Dan masih punya kesempatan 1,5 bulan lagi, Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana? Apakah saya bertanggung jawab? Haruskah saya bertanggung jawab untuk jemaat lokal di mana saya berjemaat? Ini pertanyaan kepada kita semua. Haruskah saya bertanggung jawab kepada gereja di mana saya beribadah setiap minggu? Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menjawab ini, kita nanti akan melihat beberapa poin yang kita akan pelajari, ya. Nah, jadi tanggung jawab jemaat kepada gereja lokal merupakan topik penting dalam teologi eksiologi, ya. Dalam teologi gereja, ya. Karena ini penting sekali. Kalau semua kita berperan dengan baik, maka saya percaya gereja akan berjalan terus-menerus. Ya, namanya tanggung jawab itu dimanapun kita berada ada tanggung jawab pasti. Ya. Kita dalam keluarga pasti ada tanggung jawab sebagai ayah dan ibu kepada anak-anak. Ya. Kita suka nggak suka dengan anak-anak kita tetap bertanggung jawab. Ya, kenapa? Memang sudah begitu, harus kita bertanggung jawab. Kita yang bekerja, kita suka nggak suka dengan pemimpin kita punya tanggung jawab di kantor yang harus kita kerjakan. Ya. Demikian juga mungkin anak-anak yang kuliah dan sekolah, suka nggak suka sekolah, apakah karena itu didorong oleh orang tua, kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Nah, seringkali di gereja dianggap karena kita nggak punya ikatan di gereja ini kan, kalau misalnya kita jalan ke gereja, kan nggak mungkin dimarahin, ya. Kamu ya, kayak di sekolah atau dipanggil guru BK misalnya, dipanggil Pak Gembala ke ruangan, sini, kamu kok nggak datang, dipakai pecut lagi misalnya, nggak ada. Di gereja itu paling sulit ngomong tanggung jawab kalau bukan karena dari diri sendiri, Bapak Ibu. Karena kenapa? Tidak ada yang mengikat kita secara legal. Misalnya kalau di sekolah atau di tempat kerja, kita terikat. Karena kenapa? Ada policy manualnya, ada aturan. 3 kali terlambat akan kena SP1. Ya. Berkali-kali nggak datang bisa dipecat atau di PHK atau sebagainya, disuruh mengundurkan diri dan sebagainya. Demikian juga di sekolah, beberapa kali nggak selesaikan tugas pasti akan kena teguran ataupun mungkin sanksi, orang tua dipanggil. Kalau nggak ke gereja, kalau misalnya anak-anak muda nggak ke gereja, pernah nggak Pak Gembala kirim surat panggilan kepada orang tua? Kan enggak, ya? Nggak ada. Mungkin itu dianggap aneh kalau kemudian ada surat panggilan. Nah, tapi seringkali hal yang efeknya kepada kekekalan ini kita abaikan. Nah, jadi saat ini saya bukan mau ngajarin Bapak Ibu. Kita semua udah tahu ini sebenarnya. Saya hanya mau share, kita hanya pengen kemudian ingat kembali. Nah, sebenarnya kita udah tahu dari kita sekolah minggu sudah diajarin bagaimana bertanggung jawab dalam gereja lokal. Nah, jadi berbicara tentang tanggung jawab, ini membahas antara hubungan jemaat, anggota jemaat kepada tubuh Kristus yang lain dan kepada pemimpin gereja lokal. Jadi para penulis Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk terlibat dan bertanggung jawab dalam kehidupan gereja lokal dengan berbagai cara. Ya, secara praktis saya akan share kepada Bapak Ibu ada 6 area. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini. Jadi kita bertanggung jawab kepada gereja lokal kita dengan berbagai cara. Jadi nggak cuma kita datang, duduk, dengar, kalau suka khotbahnya puji Tuhan, kalau nggak suka ya nanti pergi sore-sore cari tempat yang lebih asik, ya. Nah, nggak cuma cukup itu, oke nggak masalah kalau khotbahnya nggak sesuai, nanti sore jajan di tempat lain, nyari khotbah yang lebih fresh misalnya. Tapi ingat, kita adalah anggota di dalam gereja lokal di mana kita bergereja. Nah, ada 6 hal yang akan kita pelajari hari ini, Bapak. Yang pertama, jadi
Ini yang kita perlu lakukan sebagai anggota gereja. Tolong. Oh, saya tadi belum kasih. Oke. Udah tolong di sana. Yang pertama adalah komitmen dalam persekutuan dan kehadiran jemaat, bertanggung jawab untuk hadir dan juga terlibat aktif dalam ibadah bersama dan kegiatan gereja lokal. Saya baca ayatnya. Pasti Bapak Ibu nanya, emang itu ada ayatnya? Ada ayatnya ya. Bagi Bapak Ibu yang suka bertanya ayat, ada ayatnya ya. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Saya akan baca kepada kita, Bapak Ibu dengarkan saja. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ada amin ya. Karena kita disuruh sering rajin ke gereja. Nah Bapak Ibu, saya tahu pergumulan kita semua sama. Ya, hari Minggu adalah kita pengen, apalagi lagi situasi dingin-dingin begini ya, kita pengen maunya tidur agak lebih siang. Ya, saya tahu kita semua manusia yang sama. Ya, bukan karena kami sekolah teologi lalu kami punya mata yang berbeda, enggak. Kita punya mata yang sama. Kita berat kalau hari Minggu itu ya. Apalagi kita pengen jalan-jalan dan sebagainya ya. Tapi ingat bahwa ada satu hal yang jauh lebih utama, adalah komitmen dalam persekutuan dan kehadiran dalam gereja. Nah, jadi kita semua memang punya kelemahan dalam hal ini Bapak Ibu ya. Apalagi di kota besar ini macam-macam alasannya. Macet lah, tempat parkiran lah. Selalu ada alasan untuk kita nggak hadir di gereja. Ada alasan. Tapi ada nggak alasan untuk datang ke gereja? Banyak juga kalau kita mau cari alasan untuk datang. Tapi kalau mau dicari cara-cara untuk nggak datang, banyak banget. Di tempat kita ada fogging, ya betul ya. Ada, apalagi di Jawa Barat ini rata-rata kerja bakti itu dibikin hari Minggu jam 8. Wah, saya langgar sih. Saya nggak peduli mau saya disuruh keluar dari tempat saya, tapi saya akan adu argumen karena itu tidak menghargai orang yang beribadah misalnya ya. Tapi puji Tuhan, bagi yang non, silakan pergi, nanti bisa dikerjakan setelah ibadah atau pagi-pagi sebelum semua yang lain memulainya, silakan bisa dimulai. Dulu tempat saya didenda Bapak Ibu 200.000. Kemungkinan ada orang yang komplain, kok seolah-olah kita beribadah didenda dong. Itu kan jadwalnya kita ibadah jam 8 pagi ya. Tapi lagi-lagi itu alasan yang kita bisa buat untuk nggak datang ke gereja. Hari ini tempat saya ada fogging ya. Bisa aja cari alasan, nanti ada kecoa yang bisa masuk ke rumah dan sebagainya. Nah jadi dibutuhkan namanya komitmen persekutuan, dalam persekutuan dan kehadiran berjemaat ya dalam ibadah seperti ini Bapak Ibu ya. Ibadah kita di gereja ini cuma satu kali Bapak Ibu, hanya satu kali satu minggu ya. Kita coba komsel ya, sedikit yang hadir. Pernah Pak Gembala cuma 2 orang Pak ya. Pak Gembala bilang hanya yang punya rumah dan beliau yang datang. Ya sama, saya juga kadang-kadang nggak bisa datang. Tapi mari kita mencoba belajar lagi, coba kita bangun komitmen kita kembali kepada Tuhan. Apakah mungkin semua sekarang baik-baik aja makanya kita sudah nggak ada cinta mula-mula kepada Tuhan? Yang banyak hal, banyak faktor yang kita pikirkan. Tapi ingat ini, firman Tuhan ingatkan kita dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ya, apakah orang lain menggantikan ibadah seperti ini? Tidak. Kita sudah melakukannya ya kurang lebih 2 tahun. 2020-2021. Gimana rasanya Bapak Ibu? Katanya banyak orang bilang nggak ada feel-nya. Jadi misalnya kayak dalam ibadah kita nyanyi itu bisa nangis, kita ada merinding-merinding. Kalau online nggak bisa, karena sambil ngopi tiba-tiba ada paket atas nama Pak Anton gitu. Terganggu kita, nggak bisa. Nah jadi ibadah yang seperti ini nggak akan digantikan oleh online. Bahkan dulu pernah
buat mau meta itu ya, ibadah meta dan sebagainya. Orang-orang gereja besar itu mereka investasi, ya kita nggak sanggup lah ya. Mereka investasi untuk beli ruang untuk ibadah, tapi ternyata nggak berhasil, Bapak Ibu. Ternyata orang-orang nggak suka, ya kita pakai itu dan sebagainya. Kemudian kita hadir secara bayangan kita, ya sebenarnya kita beli sih ya, beli kita hadir di sana ya. Tapi ternyata itu nggak membuat orang bisa bertahan ya. Nggak mungkin dong kalau kita lagi curhat kepada boneka yang lain. Kita ini udah jadi manusia diciptakan oleh Tuhan. Kenapa memilih jadi boneka yang diciptakan oleh AI? Jadi kita perlu pertahankan komitmen kita dalam bergereja, Bapak. Amin. Kemudian dilanjutkan oleh penulis Ibrani. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, ya. Mungkin waktu itu penulis Ibrani melihat bahwa memang ada orang-orang yang rajin ke gereja. Ya. Saya juga melihat di gereja ini ada yang rajin sekali, ya bahkan tidak mengenal angin dan hujan dan sebagainya, pasti datang, ya. Dan puji Tuhan ada orang-orang yang bisa membuat kita bergairah. Kemudian dikatakan lagi, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Marilah kita saling menasihati. Pernah nggak kita nanya teman kita yang berbulan-bulan nggak datang? Ya, dulu saya tahu beberapa orang di sini, dulu misalnya pernah diberkati di sini, kemudian hilang, nggak tahu kemana. Ya saya lihat sih di online, adalah di tempat lain gitu ya. Tapi teman-teman kita yang menghilang begitu aja mungkin kita bisa ingatkan. Ya. Nggak perlu disindir-sindir, ya nggak perlu membuat orang lain tersinggung. Ya mungkin kita ajak, yuk ke gereja, ya. Kita lama nggak ketemu nih. Ya, kita perlu ngopi-ngopi bareng dan sebagainya ya. Jadi firman Tuhan katakan perlu saling menasihati, bukan saling memarahi, bukan saling menggosipkan dan sebagainya. Karena kenapa? Karena itu perlu kita lakukan karena menjelang hari Tuhan sudah mendekat. Ya mungkin Bapak Ibu berkata, hari Tuhan itu kapan datangnya? Ya, kita nggak tahu, tiba-tiba Tuhan datang, kita nggak tahu nih. Ya. Tapi tanda-tandanya sudah mulai banyak muncul, Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang suka dengan konspirasi, suka belajar tentang kitab Wahyu, nah Bapak Ibu pasti jago tuh melihat perang di Timur Tengah itu tanda-tanda apa, ya. Kan ada beberapa seminar yang mulai muncul ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ikut apa enggak, tapi saya nggak suka yang begitu-begitu. Ya, tapi silakan aja kalau mau ikutin, silakan, itu untuk menambah wawasan ya. Nah, jadi yang pertama adalah menjaga komitmen dalam persekutuan dan kehadiran dalam jemaat. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita atau sejauh mana kita bertanggung jawab di dalam gereja lokal kita. Yang kedua adalah ketaatan pada pemimpin rohani dalam gereja lokal. Tuhan menetapkan para pemimpin rohani untuk menggembalakan jemaat. Pasti ada yang tanya lagi, ada ayatnya nggak Pak? Ada, tenang, semua ayat saya sediakan Bapak Ibu ya. Nah jadi Ibrani 13 ayat ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Nah, jadi tanggung jawab ini melibatkan sikap tunduk kepada ajaran dan arahan pimpinan selama mereka setia kepada firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, lagi-lagi sebenarnya taat kepada pemimpin ini nggak cuma berlaku di gereja, tapi seringkali kita lebih menghormati pemimpin kita di tempat kita bekerja. Kenapa? Kita takut disanksi dan sebagainya. Tetapi pemimpin kita di gereja seringkali kita anggap nomor 2. Pesan yang diberikan kepada kita, tanggung jawab yang diberikan kepada kita seringkali kita anggap sebagai ya sudah, kalau di kantor, kalau bosku di kantor aman, maka saya akan ikutin ya. Tapi lagi-lagi ini bukan mengajak kita untuk memberontak di kantor atau menjadi orang yang suka melawan di kantor, Bapak Ibu ya. Karena salah satu bahwa tanda kita mencintai Tuhan ya, dimanapun kita berada,
kita akan menghargai pemimpin kita. Nah, jadi firman Tuhan yang berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ya. Jadi salah satu yang harus kita lakukan adalah menjaga ketaatan kita kepada para pemimpin kita di gereja. Ya. Ini ketaatan dalam hal misalnya kita ada program gereja, apa yang harus kita lakukan, apakah kita perlu share, kita perlu berbagi dan sebagainya. Apakah kita memang kalau kita nggak setuju kita bisa bicara misalnya. Ya. Ketaatan ini macam-macam ya. Ya, ada orang yang taat karena takut, ada orang yang taat karena memang tulus dari hati, digerakkan oleh tujuan kehidupan, digerakkan oleh karena takut akan Tuhan. Ya. Tapi biasanya orang yang nggak taat itu macam-macam juga alasannya. Bisa karena mungkin sering melihat kesalahan, atau memang orangnya nggak suka taat. Ada orang kayak gitu nggak suka taat, tapi disuruh mimpin nggak bisa. Ya. Ada orang yang suka kritik khotbah, tapi disuruh khotbah nggak bisa. Ya. Ada yang pernah ngomong sama saya, katanya khotbahnya muter-muter Pak. Saya bilang ajarin saya khotbah yang tidak muter-muter. Dia bilang saya nggak sekolah teologi. Ya sudah, berarti ibu jangan ibu lah. Berarti kalau gitu nggak usah kritik dong. Ya, kalau khotbah nggak muter-muter, saya baca ayat, saya sampaikan, selesai. Nah, dalam ilmu berkhotbah itu ada dasar-dasarnya, ada step-stepnya. Kita baca, renungkan, kemudian buka tafsiran, kemudian nggak cuma tafsiran, kita renungkan lagi tafsirannya benar nggak kira-kira. Kemudian baca konteksnya, kemudian cari ilustrasinya, kemudian cari aplikasinya. Kira-kira yang terjadi 2000 tahun yang lalu cocok nggak dengan tahun sekarang? Nah, bayangkan untuk berkhotbah 15 menit di depan jemaat itu persiapannya 1 minggu Bapak. Lalu ada orang bilang khotbahnya muter-muter Pak. Maunya apa sih ini? Ya, jadi firman Tuhan mengajar kita untuk taat kepada para pemimpin. Ingat ya, kalau memang salah kita bisa tegur tanpa harus mempermalukan. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat, sejauh mana kita bertanggung jawab dalam gereja lokal kita adalah yang ketiga, partisipasi dalam pelayanan. Setiap anggota jemaat dipanggil untuk menggunakan karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus untuk melayani dalam tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 4 sampai ayat ke-7, saya singkat aja, di sana dikatakan Paulus menulis tentang beragam karunia yang diberikan kepada untuk kepentingan bersama. Jadi karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua adalah untuk kepentingan bersama. Untuk membangun gereja lokal di mana kita berada, untuk memuliakan Tuhan dimanapun kita pergi. Jadi partisipasi ini bisa berbentuk pelayanan di bidang ibadah, seperti para pemain musik, WL, multimedia, mempersiapkan kamera. Sejauh ini sih masih Bu Gembala yang siapkan ya. Mungkin kalau ada juga yang mau mempersiapkan boleh juga Bapak Ibu ya. Itu tidak ditutup kesempatannya ya. Jadi asarkah ya, apakah kita dalam sosial, kita yang dokter misalnya, kita bisa bagikan obat gratis dan sebagainya ya, mungkin nggak terlalu mahal-mahal bagi orang-orang tertentu ya. Kalau orang kaya mah kasih mahal aja nggak apa-apa. Tapi kalau orang pakai BPJS yang kelas 3 lagi suruh dia bayar mahal ya, kasihan ya. Nggak ada nilai lebihnya kita sebagai dokter yang takut akan Tuhan. Kemudian kita sebagai pendidik ya, atau kita yang terlibat dalam pendidikan, kita melayani di sana, ataupun dalam berbagai aktivitas gereja yang membutuhkan keterlibatan jemaat. Jadi kita semua punya karunia Bapak Ibu ya. Kira-kira ada nggak di sini yang nggak punya karunia? Minimal kita punya karunia lidah ya. Kalau yang lain gosipnya sebentar, kita lebih cepat. Ya, minimal kita punya sosial media lah. Kita bisa share, kita punya teman-teman di RT ya. Kita punya teman-teman di mana lingkungan kita berada. Kita semua punya karunia. Atau nih, kita belum pernah tes karunia di sini ya. Ada tesnya tuh ya. Setahu saya ada tes karunia. Bisa dites karunianya apa.
Ya, karunia memberikan, tapi kalau memberi itu bukan karunia sih ya. Kalau orang nggak suka memberi memang pelit aja, bukan karunia itu. Ya, jadi karunia itu semacam misalnya mendoakan orang sakit bisa sembuh. Ya, kalau mendoakan orang sakit mati itu bukan karunia. Ya, kemungkinan memang sudah waktunya untuk meninggal. Ya, kita masing-masing punya kelebihan. Apakah kita yang suka senyum bisa jadi aser? Ya, jadi penerima tamu itu penting banget loh Bapak Ibu. Jadi saya ketemu dengan salah satu driver waktu saya dari Bendara ke Bekasi. Dia itu perantau dari Medan. Kemudian dia nyari-nyari gereja di sekitar kota Bekasi. Dia coba semua dan kemudian akhirnya dia ketemu satu gereja. Saya tanya, apa pertimbangan Bapak memilih gereja tersebut yang notabene mereka sudah rame? Bapak kenapa nggak cari yang gereja yang terlalu besar? Nggak terlalu besar, Bapak cuma dikenal. Dia bilang begini, bukan apa-apa Pak. Saya tuh coba berbagai gereja, saya observasi, dan paling menjengkelkan adalah ketika pertama kali ketemu dengan penerima tamu. Kita datang ke gereja, kita orang baru, kita dicuekin. Semua pada ngumpul, kita dicuekin di sudut seorang diri. Ya. Saya bilang, Bapak kenapa nggak berbaur? Ya namanya orang baru Pak. Ya namanya. Biasalah ya, masing-masing saling membenarkan diri ya, tapi itu penting sekali ya, bagi kita yang suka senyum walaupun di rumah tadi telat bangun, anak-anak juga susah bangun, pengen marah tapi masih bisa senyum. Nah ini karunia untuk jadi penerima tamu yang hebat ya. Amin. Amin, coba Eko doang. Ya, mungkin kita berpikir ya, menerima tamu apa sih, nggak perlu persiapan. Bapak Ibu bayangkan, karena senyum Anda kemudian membuat orang jadi pengen datang terus ke gereja. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang senyumnya manis banget, saya usulkan jadi penerima tamu di gereja ini. Amin ya. Amin. Saya juga nggak apa-apa. Saya kalau nggak khotbah main musik, saya siap jadi penerima tamu ya. Salah satu karunia saya adalah senyum. Ya. Siapa tahu dengan saya senyum, orang-orang baru bisa datang kembali karena melihat senyum kita ya. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Selagi senyum kita masih enak dilihat, pergunakan itu dengan baik untuk menarik jiwa-jiwa untuk datang beribadah. Nah, yang berikut yang keempat. Jadi yang baru masuk, tadi kita ada 6 poin yang harus kita pelajari sebagai jemaat dalam bergereja. Apa tanggung jawab kita sejauh mana? Yang keempat adalah apa tanggung jawab kita dalam gereja lokal adalah memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jemaat bertanggung jawab untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan. Nah Bapak Ibu, saya ulangi lagi nih ya. Sejak ada akun-akun di sosial media, terutama di Instagram Bapak Ibu, di sana itu ada namanya gereja palsu. Ya, Bapak Ibu yang ngikut, tapi kalau nggak ngikut mendingan nggak usah deh. Ya, saya tidak sarankan Bapak Ibu, apalagi yang setengah-setengah hati setia ke gereja apa enggak, nah itu jangan dilihat ya. Nah akun-akun besar ini, mereka itu suka sekali menjelek-jelekan gereja dalam tanda kutip ya, membanding-bandingkan gereja. Misalnya paling diserang itu adalah gereja-gereja karismatik atau injili yang punya konsep perpuluhan Bapak Ibu. Ya. Dan mereka nggak lihat bahwa dalam konsep gereja perpuluhan itu macam-macam juga. Ada yang gereja memang terapkan semua persepuluhan itu masuk ke gembala. Ada yang seperti itu. Tapi lagi-lagi stop, jangan buru-buru dulu hakimi. Ya itu pasti kesepakatan dengan gereja lokal. Saya pernah jelaskan itu ada aturan ADART gereja ya. Ada juga seperti tempat kita persepuluhan ditaruh di persembahan untuk operasional gereja. Jadi tidak masuk kepada gembala. Nah jadi orang-orang ini memakai situasi ini untuk membuat jemaat tidak memberi di gereja persepuluhan. Misalnya itu dibanding-bandingkan misalnya dengan gereja tua kayak GPB, KPB, BNKP, Gemit dan sebagainya. Bapak Ibu, di gereja-gereja besar itu memang nggak ditekankan perpuluhan, ya. Tapi mereka kan jumlahnya ribuan. Sekali ibadah itu 1.000 sampai 2.000. Bayangkan persembahannya 5.000 rupiah aja satu orang. Itu seminggu dapatnya besar sekali. Ya. Kalau seperti kita,
Kalau ngasihnya minimal misalnya 10.000 satu orang, ini nggak nutup listrik kita di gereja ini, Bapak Ibu. Dari sejak 2020 keuangan kita di gereja ini, Bapak Ibu bisa cek, ya, minus Bapak Ibu. Bahkan kesejahteraan Bapak Ibu gembala kita nggak suka. Saya puji Tuhannya, beliau-beliau ini nggak mengeluh aja, tapi bukan karena mereka nggak mengeluh kemudian kita merasa semua fine aja, ya. Sebenarnya nggak baik-baik aja, tapi puji Tuhan, Tuhan taruh komitmen panggilan sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Makanya kemudian Pak Gembala kita setia sampai hari ini. Bukan endorse dari Pak Gembala, ya. Ini nggak ada obrolan sedikit pun, ya. Saya kemarin WA hari Selasa cuma nanya, Pak, temanya apa, ya. Jadi Bapak Ibu jangan pikir jangan-jangan ini udah ngobrol di belakang layar, Pak Yaman disuruh ngomong. Enggak. Ini Tuhan saksinya, ya. Saya sebagai jemaat juga di tempat ini, saya melihat itu, Bapak Ibu, ya. Jadi apapun yang dikhotbahkan di luar, apapun akun-akun palsu itu, saya percaya mereka tidak memberikan persembahan di gereja. Ya, saya lihat cek satu-satu orang-orang yang komentar itu, bahkan ada teman saya juga komentar, oh dia nggak pernah kasih persembahan juga ke gereja, ya. Orang-orang yang kasih persembahan santai aja, karena kenapa? Dia kasih untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa, ya. Nah, jadi memang kemunculan akun-akun ini membuat jemaat yang agak benci dengan para gembala, misalnya para pendeta. Ini jadi wadahnya dia, gitu. Ini kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka. Dan gak sedikit juga ternyata orang-orang yang benci sekali dengan persembahan. Bicara tentang persembahan, orang sensitif, Bapak Ibu, ya. Tapi kita gak perlu sensitif kalau persembahan kita dipergunakan dengan baik. Semua di tempat ini ada catatannya. Semua bisa minta, ya, dikasih. Minta kepada bendahara pasti dikasih, Bapak Ibu, ya. Jadi kita bertanggung jawab untuk mendukung dalam bentuk keuangan di gereja di mana kita berada, Bapak Ibu. Apakah mungkin Bapak Ibu baru datang ke sini kemudian punya gereja lokal yang dimanapun? Ya, kita dimanapun berada, gereja adalah tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu, kita bisa mikir aja, gereja itu mau hidup bagaimana kalau nggak ada uang? Oke, kita berdoa, saya percaya doa bisa membuat semua jalan. Tapi listrik, PLN itu nggak bisa pakai doa, Bapak Ibu. Petugas PLN pada saat datang dia nggak bisa dibayar, Pak, kami mau doa dulu, nggak bisa. Harus pakai uang. Tapi apakah gereja harus berdoa? Harus berdoa. Ya, tapi lagi-lagi kalau kita saling menunggu, maka nggak akan ada yang jalan. Kalau saling menunggu, nggak akan ada yang jalan. Jadi mari kita inisiatif untuk menolong gereja lokal di mana kita berada. Sama seperti di rumah kita, ya. Kalau nggak ada uang di rumah, itu kata orang zaman dulu, ya, dapurnya nggak akan ngepul, ya. Katanya kalau mau lihat rumah seseorang itu masih hidup, lihat aja dapurnya. Tapi kalau masalahnya di kota ini nggak bisa lihat asap, ya, dan semua pakai gas, ya. Tapi kalau Bapak Ibu ke tempat saya di Nias itu masih pakai kayu, ya, khususnya di desa saya, ya. Itu masih bisa dilihat. Kalau pagi-pagi rumah orang asapnya gede, wah ini pasti ada daging babi nih lagi dibakar, ya. Tapi kalau asapnya kecil, nah ini pasti launya nggak ada, ya. Nah kalau di kota nggak bisa dideteksi, ya. Nah jadi kita semua bertanggung jawab atas keuangan gereja di tempat ini. Saya nggak tahu kemarin kemudian kita bisa perpanjang lagi tempat ini. Kita sempat mengalami kendala, Bapak Ibu. Kemudian akhirnya Pak Gembala dan Ibu dan beberapa orang mengusahakan sana sini dan sebagainya. Akhirnya puji Tuhan, ya. Berharap sih tahun depan kita sudah mulai keuangan kita lebih baik, agak plus sedikit, surplus sedikit. Saat ini minus terus, Bapak Ibu. Ya, kalau minus terus nih, nombokinnya gimana? Jadi semua adalah tergantung dari inisiatif kita masing-masing, ya. Jadi kita lanjutkan. Yang kelima, tanggung jawab kita dalam gereja adalah kesetiaan dalam doa, dan dukungan moral doa adalah komponen penting dalam kehidupan gereja lokal kita. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu apakah pada saat berdoa di rumah pernah nggak menyebutkan Pak Gembala kita, Pendeta Melkior Hadi FTH. Pernah nggak Bapak Ibu sebutkan nama beliau?
Oke, Pak Ibu Pri sebutkan ya. Yang lain sebutkan. Puji Tuhan. Semua mengangguk ya. Cuma nggak mau ngomong aja. Ya. Kita saling mendoakan. Saya kalau lihat Bapak Ibu ada yang sakit juga saya sebutkan dalam doa saya ya. Tapi kalau lagi senang-senang aja, kadang saya nggak sebutkan ya. Karena lagi happy-happy jadi nggak usah lah. Ya. Tapi pemimpin gereja kita harus kita doakan karena kenapa? Bayangkan harus memikirkan semua domba-domba macam-macam karakternya, ya. Ada yang suka nanduk orang lain, ya. Ada yang ngembeknya keseringan, ya. Ada yang suka gosip, ada yang baperan, macam-macam. Dan semua harus dipertanggungjawabkan karena nggak cuma itu. Para kepala bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya. Kalau tersesat suatu saat akan ditanya juga kepada Pak Gembala, ini kemana nih yang satu? Ya oke lah, pindah gereja ke gereja yang lain misalnya, ke gereja. Kalau menghilang ternyata nggak di gereja, waduh itu repot ya. Jadi kita perlu setia dalam doa dan dukungan moral doa terhadap gereja lokal kita ya. Kita juga harus mendukung visi dan misi gereja, yang ini adalah bentuk dukungan kerohanian kita bagi kekuatan gereja lokal kita, Bapak Ibu ya. Ya, kita ada dan juga doa di sini. Dulu kita pisah ya. Setelah ibadah kita doa, tapi sekarang sebelum selesai ibadah kita lanjut doa ya. Karena prakteknya setelah kalau kita putus selesai doa ibadah, kita lanjut lagi. Biasanya yang datang ya itu aja. Paling Pak Eko, Ibu Pri, Pak Gembala dan beberapa orang ya. Kemudian kita caranya adalah sebelum selesai ibadah kita langsung doa ya. Jadi sebenarnya lucu kalau gereja misalnya nggak ada doanya gitu ya. Jadi usahakan apa yang kita buat di tempat ini bisa diikuti dengan baik. Kalau diminta doa setengah jam aja kita bisa ikutin. Tahan dulu, jangan gerasa gerusu juga, kita nggak enak ya. Ada orang gelisah lagi doa, gelisah udah main HP sebentar, mungkin lagi janjian dan sebagainya. Tahan dulu. Ya kita nggak sampai doa semalam suntuk di tempat ini. Bapak Ibu pernah doa semalam suntuk? Itu benar-benar suntuk. Karena mulai jam 8 sampai pagi Bapak Ibu ya. Setelah saya lulus dari sekolah teologi saya nggak mau ngikutin lagi. Dulu di sekolah teologi itu karena dipaksa harus, kalau enggak ya kena sanksi ya. Tapi ada beberapa gereja masih mempraktikkan itu ya, terutama misalnya kayak GPDI itu masih kuat mereka berdoa ya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen doa semalam suntuk ya carilah gereja yang masih menerapkan itu. Kita jangankan doa semalam suntuk, doa ceria aja setengah jam kita udah agak setengah mati ya. Habis gas untuk. Jadi kita perlu membiasakan diri berdoa Bapak Ibu. Ini sebagai bentuk dukungan moral kita kepada gereja dan juga dalam rumah tangga kita masing-masing Bapak Ibu. Bisa ngajarin anak-anak kita untuk berdoa. Minimal hafal doa Bapa kami. Saya nggak tahu nih anak-anak sekolah, anak-anak muda Marturia nih udah hafal doa Bapa kami kan ya. Karena kita kan CD kita ada CD ya Pak kita ya. Tapi kan nggak seperti gereja tua ya, detil banget ya. Harusnya bisa belajar doa Bapa kami di sekolah ya. Senat udah mulai hafal setengah. Ya jangan kalah sama dia ya. Jadi kalau dia lagi ngantuk dia bilang, "Pak, nggak usah doa panjang-panjang. Bapa kami aja." Sudah enak aja ya. Kita banyak pergumulan ini. Nah, jadi Bapak Ibu kita perlu membangun kebiasaan berdoa kita. Ya. Dalam berbagai pergumulan gereja kah, dalam pergumulan pribadi, semua harus dibawa kepada Tuhan melalui doa Bapak Ibu. Apakah doa dijawab atau tidak? Ada satu quote berkata, kalau doa tidak menjawab apa yang kita doakan, mungkin Tuhan mau mengubah kita dalam berdoa. Saat ini kami juga punya pergumulan berat dalam kehidupan. Kita melihat nggak ada jalan keluar nih, ya. Mau ngandalin siapa juga nggak punya, orang tua juga nggak punya, teman-teman juga nggak punya, ya. Saya selalu ngobrol sama Citra, kalau anak saya tidur, saya bilang kita ngobrol deh. Kita ngobrol, ini apa sih kehidupan ini, ya. Ya tapi lagi-lagi, doa nggak dijawab, terus saja berdoa. Ya nggak ada salahnya kok, ya. Walaupun nggak dijawab,
tetap aja berdoa. Ya, apakah mendoakan pergumulan kita atau gereja di mana kita berada saat ini. Berikutnya, tanggung jawab kita adalah memelihara persatuan dan menjaga nama baik gereja adalah tanggung jawab kita untuk mencakup semua kesatuan tubuh Kristus. Jadi kita bertanggung jawab untuk memelihara persatuan dan nama baik gereja. Ya. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga dikatakan, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, jadi kita sebagai jemaat perlu menghindari namanya gosip yang berlebihan. Gosip itu nggak mungkin sih ya. Nggak mungkin kita nggak bergosip ya. Tapi di tempat saya, di RT saya itu yang paling kencang gosipnya orang Kristen. Orang Kristen populasinya cuma 1%, tapi paling kencang terkenal di RT kami adalah orang Kristen paling pusat gosip se-RW. Ya, jadi kalau mau tahu apapun informasi, datanglah kepada orang tersebut. Ya, suka bully, cucu orang, dan sebagainya ada di tempat saya. Kalau mau belajar, nah ya. Jadi harusnya kita sebagai orang Kristen, kita perlu menjaga dan menghindari namanya gosip. Semakin digosok, makin sip. Ya, saya nggak tahu ada nggak kepanjangan yang lain ya. Kemudian menghindari perselisihan. Kemudian perilaku yang dapat merusak kesaksian gereja. Ya, antara satu sama lain itu kita mungkin nggak saling suka, itu pasti ada aja lah ya. Namanya juga kita dari suku yang berbeda, dari kebiasaan berbeda, ada aja kita nggak suka ya. Penampilannya, warna bajunya kita nggak suka, cara dia mendidik anak kita nggak suka. Tapi itu jangan jadikan masalah. Jangan kemudian misalnya cara kita mendidik anak, suruh orang harus didik anaknya seperti saya mendidik anak. Orang akan tersinggung. Atau misalnya kok suka pakainya baju warna itu sih? Loh, kenapa? Kan kita yang beli gitu misalnya ya. Jadi hindari mengomentari hal-hal yang gak penting misalnya. Ya, komentarin warna rambut orang. Kenapa kok makin putih? Lah udah tahu, usianya 85. Nanya kenapa makin putih misalnya. Ya misalnya kalau tadi ke Pak Agus ya. Ya Pak Agus ya warnanya putih, saya juga masih muda tapi banyak putihnya. Ada orang yang bisa enjoy dengan itu, tapi ada orang yang sensi dengan hal-hal seperti itu ya. Kita berusaha untuk, tapi ini jangan membuat kita kaku pada akhirnya. Kita santai aja. Kalau kita kemudian lihat ada orang kalau dicandain begini, ada orang nggak suka dicandain, kapan nikah? Kalau mukanya langsung berubah, berarti next time jangan bersalaman lalu nanya nikah lagi. Berarti dia memang nggak suka. Ya. Berarti kalau orang yang nggak suka nikah, nggak suka ditanya kapan menikah, ya nggak usah ditanya, tanya yang lain aja, ya. Saya punya ponakan, mau nggak dikenal sama kamu? Nah itu lebih baik. Cari solusi, jangan nanya, dia juga lagi bergumul, kapan pengen nikah, ya. Jadi kita berusaha untuk mengurangi perselisihan yang ada. Dan kalaupun terjadi perselisihan, pilihan keluar dari gereja adalah bukan pilihan yang dewasa sih Bapak Ibu ya. Jangan sampai kemudian kita berselisih satu sama lain, bawanya kepada Pak Gembala. Pak Gembala nggak tahu apa-apa, beliau yang kena. Ya jadi apapun yang terjadi kepada kita, coba kita selesaikan dengan baik. Karena kenapa? Firman Tuhan katakan, Paulus katakan kepada jemaat Efesus, jemaat perlu berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kesatuan itu dipelihara. Persatuan itu nggak muncul tiba-tiba. Semua kita berkontribusi untuk menjaga persatuan. Ngapain kita menjaga kalau ada yang coba untuk keluar dari lingkaran yang kita buat, coba kita tarik lagi masuk dalam persatuan kita. Kalau ada misalnya orang yang mungkin kalau biasanya kita bawa setiap minggu pertama ya, kita bawa snack dan sebagainya, saya juga kadang-kadang lupa sih. Udah nyampe depan gereja baru ingat gitu ya. Kalau ada orang yang mungkin nggak bawa makanan, nggak usah disindir-sindir ya. Nggak usah disini-sini, itu bisa besar masalahnya Bapak Ibu ya. Coba kita hal-hal yang kecil itu nggak perlu kita korek-korek, akhirnya membuat orang terluka dan kemudian nggak mau datang ke gereja. Saya melihat Bapak Ibu ya, banyak orang terluka di gereja bukan karena ajaran,
tapi karena hubungan satu sama lain. Ya, kenapa kemudian saling terluka? Karena kemungkinan juga karena ajaran yang disampaikan nggak nancap dalam diri kita masing-masing, sehingga mudah banget tersinggung, baper dan sebagainya. Ya, mentang-mentang di daerah sini ada 17 gereja, bilang awas saja, salah dikit aja saya pindah ke sebelah. Tinggal 5 langkah ke CWS, tinggal 5 langkah lagi ke GBI sebelah. Jangan dong, ya. Emang kita di rumah kayak gitu ya? Persen di rumah kita kalau berantem dengan istri, kita nggak pengen langsung ngontrak di sebelahnya, ya kan? Atau ada anak kita yang menyebalkan, nggak ngikutin omongan kita, aturan di rumah tangga, dan kita bilang kamu ngekos di tetangga sebelah. Atau kamu pindah aja ke rumah sebelah. Kita mau, tapi rumah sebelah nggak mau terima. Ya, memang tidak ada gereja yang sempurna, ya. Dimanapun Bapak Ibu pergi, yang kelihatannya sempurna, nanti begitu Bapak Ibu masuk ke dalam, mungkin sempurna, tapi begitu Bapak Ibu masuk ke dalam, jadi nggak sempurna deh. Ya, karena jadi marilah, cukup di tempat kita aja kita nggak sempurna, nggak usah kita bagi-bagikan kepada orang lain, ya. Jadi kita perlu jaga persatuan dan nama baik gereja kita, ya. Nah, jadi menurut Dietrich Bonhoeffer, dia seorang teolog. Dia berkata begini, dia juga seorang musisi yang hebat sekali. Bisa di next. Dia berkata begini, persekutuan gereja adalah communio sanctorum. Adalah persekutuan orang-orang kudus, di mana setiap orang percaya memiliki tempat yang istimewa untuk berkontribusi dan bertumbuh dalam iman. Ini adalah wadah kita yang istimewa untuk bertumbuh bersama. Kita di luar gereja kita punya kelompok biasanya, ya. Ada arisan, kemudian ada kelompok motor kalau laki-laki, futsal dan sebagainya. Bapak Ibu, saya mau tanya, di tempat arisan atau tempat geng motor kita atau tempat futsal kita, rohaninya bertumbuh nggak di sana kira-kira? Enggak. Di sana nggak ada pertumbuhan rohani karena nggak. Oke lah, arisan bahas firman, tapi saya pastikan arisan lebih banyak gosip dan pamer harta dibandingkan bahas firman Tuhan. Amin? Amin, ya. Ya, saya pernah ikut juga beberapa kali, ya. Kalau kita cuma bawa motor buntut, aduh, omongan kita nggak didengar, ya. Makanya di gereja paling enak, semua harusnya diterima. Kamu mau datang dengan apa, warna baju apa, merek mobilnya apa, motornya buntut, yang penting jangan berasap aja. Itu bikin orang pusing, ya. Kalau di lampu merah karena berhenti, kemudian orang jadi itu, ya. Nah, kemudian John Stott, seorang pakar gereja, berkata seperti ini. Keterlibatan dalam gereja lokal adalah panggilan moral dan spiritual bagi setiap orang percaya. Sebab itu mereka belajar untuk hidup dalam kasih, dalam kerendahan hati, dan pelayanan yang setia. Yang kita paling enak belajar itu di gereja, Bapak Ibu. Saling merendahkan, saling rendah hati, saling mengampuni. Walaupun cuma sekali seminggu ketemu, ada aja juga yang membuat sakit hati. Dan disinilah kita belajar untuk tidak mulai mengampuni, mulai untuk rendah hati dan sebagainya, ya. Jadi kita semua perlu menyadari bahwa gereja lokal bukan sekedar tempat ibadah, tetapi wadah bagi pertumbuhan rohani, pelayanan, dan kesaksian. Jadi ini aplikasinya bagi kita semua. Yang pertama adalah menjadikan persekutuan dan ibadah sebagai prioritas. Itu yang pertama. Lanjut. Jadi aplikasi buat kita untuk kita renungkan selama 1 minggu ini, mari kita jadikan persekutuan dan ibadah sebagai prioritas. Kecuali sakit, ya, kecuali mungkin alasannya kalau saya nggak tunda hari ini rumah saya akan diambil orang misalnya, ya, itu masih oke lah. Tapi hanya karena kalau saya nggak pergi ke pasar pagi ini kemungkinan daging babi akan naik, nah itu ditunda dulu lah, ya. Dan sebagainya. Kalau nggak terlalu penting-penting, Tuhan jauh lebih penting. Saudara seiman ini kita semua saling menunggu di gereja, benar? Saya mungkin kalau nggak datang ada yang nyari apa enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya saya ke gereja nggak datang Ibu Pri, Pak Eko,
dan sebagainya. Pak Anton, apalagi Pak Anton yang serba bisa di sini. Aduh, kita paling bingung. Ini Pak Anton kemana nih? Ini membuat kita pengen ke gereja, walaupun kita nggak tertuju kepada Tuhan dulu, minimal kita mau lihat senyum satu sama lain. Ya. Yang kedua adalah terlibat dalam pelayanan sesuai dengan karunia kita masing-masing. Dan yang ketiga adalah menjaga persatuan. Bisa lanjut? Masih jauh? Terus? Lanjut? 3, ya. Menjaga persatuan dan nama baik gereja, kemudian mendukung gereja kita dengan persembahan dan dukungan moral dan spiritual yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu ya. Yang keempat, tanggung jawab jemaat kepada gereja lokal tidak hanya bersifat individual tetapi juga kolektif. Kolektif artinya banyak hal. Ya, nggak cuma datang, nggak cuma kasih persembahan, tapi kita juga mendukung banyak hal. Kalau kita melihat ada yang nggak pas di ruangan ini, kita bisa bantu dan sebagainya. Bapak Ibu bisa datang lebih awal, mungkin bantu-bantu apa kayak beresin kursi dan sebagainya. Kita semua terlibat dalam gereja lokal ini dan itu akan jadi indah sekali, Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebagai terakhir, ketika kita setiap anggota jemaat melaksanakan peran tanggung jawab dengan setia, gereja lokal kita akan bertumbuh, hidup, aktif, dan menjadi kesaksian bagi dunia, terutama di lingkungan di mana kita berada. Jadi peran kita semua dibutuhkan dalam gereja ini. Harusnya kita nggak ada yang diam-diam, semua sumber daya yang kita punya, kita pakai. Gereja ini butuh kita semua, Bapak Ibu. Amin. Kalau mau gereja ini terus lanjut ke depan sampai generasi berikutnya, maka mari kita menanam fondasi yang kuat kepada anak-anak muda kita dan anak-anak generasi sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan kami keistimewaan untuk menjadi anggota tubuh Kristus dan kami bisa bertumbuh bersama di dalam komunitas ini. Kami bisa saling mengasah satu sama lain, menajamkan satu sama lain. Kami bisa menegur, rendah hati, mendukung gereja ini dalam berbagai aspek. Dari semua karunia yang kami punya, dari semua sumber daya yang kami punya, kami bisa mendukung semua operasional di gereja kami ini ya Tuhan. Berkati kami semua, juga Pak Gembala sebagai pemimpin, terus berikan hati yang setia kepada Tuhan, kesabaran, kebijaksanaan, dan cinta yang daripada Tuhan yang tidak habisnya. Berkati firman Tuhan ini meteraikan dalam hati kami, biarlah kami hidupi dalam 1 minggu ke depan, kami ingat, kami renungkan, dan kami lakukan mulai dalam minggu ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang Adrian untuk membawakan kantong persembahan. Sebelum itu saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita bersatu dan doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami masih bisa datang bersekutu bersama pada pagi siang hari ini. Sementara kami akan memberi persembahan Tuhan, Kau suci kuduskan hati kami Tuhan, biarkan Engkau yang memberi dengan sukacita Tuhan, sehingga persembahan kami ini Tuhan dapat berguna Tuhan bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian di bawah kepak sayap-Mu. Selalu berada di hari
menaikkan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Bapa di sorga, di penghujung ibadah kami siang ini kembali kami datang kepadamu dalam doa ini, menaikkan pujian, syukur dan terima kasih. Karena kalau ibadah ini dapat berjalan dengan segala baik dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya, semuanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sungguh menikmati suasana ibadah hari ini, kerinduan doa iman kami bahwa ibadah hari ini sungguh memuliakan nama Tuhan. Mengucap syukur untuk semua hamba-hamba yang melayani hari ini. Tuhan Engkau berkati mereka, baik hamba-Mu Pak Yaman yang menyampaikan firman-Mu, demikian juga singer, pemain alat musik, kolektor, penyambut jemaat multimedia. Kiranya Tuhan Engkau memperhitungkan semuanya sebagaimana janji firman-Mu. Demikian pun juga dengan seluruh jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Kami percaya Tuhan sudah meneguhkan kami dengan firman-Mu. Bahkan Tuhan menyegarkan kehidupan rohani kami. Terima kasih juga bersama-sama dengan kedua kekasih kami, kedua kekasih-Mu, Saudari Epi dan Emi yang boleh berkesempatan beribadah untuk pertama kalinya. Tuhan memberkati kedua anak-Mu ini dalam segala keadaan mereka. Kami mohon kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan. Terima kasih Bapak, biarlah mereka tetap setia dengan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Bapak, Hamba berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Kiranya pengenalan kami akan Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah. Pemahaman pengertian kami akan firman-Mu, dan Tuhan juga sanggupkan kami untuk melakukannya. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk usaha dan pekerjaan daripada seluruh jemaat Marturia. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka sehingga dapat menghasilkan ekonomi dan keuangan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang lemah tubuh sakit, yang melawatan Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah mereka sehingga mereka mengalami kesembuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Asyu, Ibu Marta, Ibu Yuli, Ibu Lia, dan Bapak Ibu yang lain yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, dan jika hari ini mereka mengalami keluhan, kami mohon kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan sehingga mereka boleh memahami, mengerti pelajaran mereka, menjadi bekal bagi mereka untuk menjadi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dan mereka sanggup untuk dapat menghidupi itu, dan mereka dapat berguna di mana saja mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan apapun. Biarlah Tuhan Engkau menolong jemaat Tuhan yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan Engkau tolong sehingga dapat menemukan pekerjaan yang tepat. Jika ada pekerjaan yang mengalami masalah, mari Tuhan Engkau tolong sehingga dengan demikian apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, Tuhan Engkau memberikan solusi. Ajar kami tetap setia, ajar kami tetap beriman, dan kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami dalam keadaan apapun. Ya Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat yang lain. Kami terus berdoa untuk Pak Koni yang ada di Bogor. Demikian pun juga hamba-Mu Ibu Vivi yang ada di Amerika,
untuk Alvin, untuk Ina, demikian pun juga Tuhan untuk Tirta dan Claudia. Tuhan Engkau memberkati, khususnya untuk Claudia yang sementara mengandung. Tuhan Engkau memberkati kandungannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat melahirkan dengan selamat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pak Yosef, demikian pun juga ya Tuhan, dengan Ibu Anggi, Tuhan Engkau berkati mereka. Dan biarlah mereka tetap setia dengan Tuhan dalam segala kesibukan mereka. Mereka juga mengingat jemaat di tempat ini dalam segala keberadaan mereka. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk persiapan Natal Jemaat Marturia yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember ini. Tuhan Engkau berkati Ibu Pri dan teman-teman yang mempersiapkan dan melaksanakan. Biarlah acara ini dapat berlangsung dengan segala baik. Kami berdoa untuk dana yang dibutuhkan, untuk hamba-hamba yang terlibat dalam acara pelayanan, untuk cuaca, untuk semua hal yang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah Natal. Tuhan Engkau memberkati. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong, mampukan kami untuk bersatu dan mengupayakan secara maksimal mengambil bagian dan tanggung jawab bersama untuk pembangunan jemaat ini, sehingga dengan demikian nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan, dan jemaat ini tetap eksis melayani Tuhan dalam segala keberadaan kami. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk gereja Kebaya Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati badan pengurus pusat, ketua umum, badan pengurus wilayah, ketua-ketua wilayah, badan pengurus daerah dan ketua-ketua daerah, serta gembala-gembala jemaat dan BPJ di seluruh gereja lokal Indonesia. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk penginjilan, baik penginjilan dalam negeri, luar negeri. Tuhan Engkau berkati hamba-hamba yang ada di garis depan. Biarlah mereka tetap setia melayani, menjangkau jiwa-jiwa sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan. Kami juga berdoa untuk kerjasama di antara gereja-gereja Tuhan Indonesia, para pemimpin gereja nyata bersatu hati, agar dengan demikian pekerjaan Tuhan dapat berkembang dan ada banyak jiwa dalam negeri yang dapat dimenangkan bagi Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau menolong dan berkati Presiden Prabowo dan juga Gibran Rakabumi. Tuhan Engkau berkati juga para menteri, biarlah mereka boleh bekerja secara maksimal untuk mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Saya berdoa untuk pilkada yang akan berlangsung beberapa minggu ke depan ini. Tuhan Engkau berkati, khususnya untuk Gubernur DKI, demikian pun juga Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi. Tuhan Engkau berkati siapapun yang terpilih, kiranya itu merupakan pilihan Tuhan melalui masyarakat yang memilih, sehingga pemerintah ke depan akan memiliki dampak yang besar bagi perubahan dan perkembangan daerah-daerah di mana mereka menjadi kepala daerahnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk penyertaan dalam ibadah hari ini. Dan melalui ibadah ini juga kami sudah memberikan persembahan kami dalam bentuk keuangan. Tuhan Engkau memberkati, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan kolektif, persembahan khusus, janji iman, persembahan syukur. Biarlah semuanya merupakan pewujudan cinta kasih kami kepada Tuhan, tanggung jawab kami terhadap pengelolaan berkat keuangan yang Tuhan berikan kepada kami, serta tanggung jawab kami dalam membangun pelayanan di tempat ini. Tuhan menerima semuanya itu dan kembalikan berkat-Mu bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami, bahkan dan kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Jadi mohon Tuhan menyempurnakan doa kami ini, karena kami bahwa semuanya hanya dalam nama Yesus Kristus yang Maha Kuasa kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa Yeah.
peganglah dan jalanilah kehidupan orang sepanjang minggu ini. Andalkan dia selalu. Dan apa yang kita telah dengar pada hari ini, renungkan, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom, selamat hari Minggu.